Silakan berdoa dulu sebelum kegiatan belajar mengajar. Kita mulai hari ini. Dari doa kau Al-Fatihah. Kita jadi beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diaksesi dulu. Kita sebut dan sekarang ya. Yang dipanggil namanya anjungan tangan dan yang mulia. Dihadiri Ahmad Sabila Rosa. Silakan duduk. Bilal. Alif. Andira Putri. Anida Amalia. Cahya Salsabila. Desta Ulia Burhan. Dia Lustin. Dwi Adam Setiaji. Bojan Faris. Gusti Ahmad. Berarti apa Pak? Hani Amalia. Kalian Zaskia. Dia Sonia. Dia Rahmawati. Muhammad Andrian. Muhammad Nawfal. Nabila Yansan. Nazwa Agustina. Dia Larasati. Revalina. Reza dan Warta. Rifki Kusuma. Rizky Junia. Soskia Zahra. Selviana Nabila. Sri Lestari. Yasmi. Firdiawan Hidayat. Zahratul Maulidiyah. Zizi Putri. Berarti hari ini kehadirannya 30 siswa dan tidak ada sekolah Muhammad Gusti Ahmad Muhammad Islam. Materi kita sekarang adalah kelanjutan dari materi pertemuan sebelumnya. Jadi masih dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini sudah masuk ke tahap pengiktisaran. Ya, karena sebelumnya kita sudah melalui yang namanya tahap apa? Tahap apa? Tahap ada 3 tahap ya. Kita apa saja masih ingat kan? Yang pertama tahap pencatatan, ya. Yang kedua tahap pelaporan, dan yang ketiga adalah tahap pengiktisaran. Oke. Jadi jurnal penutup itu adalah sampai bilang kembali itu adalah tahap pengiktisaran. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar ini, kalian mampu memahami apa itu jurnal penutup, kemudian bisa memahami buku besar, membuat buku besar setelah penutupan, dan yang ketiga mampu membuat neraca saldo setelah penutupan atau memahami neraca saldo setelah penutupan. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah membuat laporan keuangan. Ada beberapa laporan keuangan yang sudah kita laksanakan
pendapatan neraca. Sudah kita kerjakan sebelumnya, sehingga kita masuk ke tahap peneliti selanjutnya, yaitu tahap membuat jurnal penutup dulu. Nanti selesai jurnal penutup, baru kita buat jurnal pembaliknya. Ya, ayo, pada saat kita membuat laporan keuangan, ada yang masih ingat nggak? Kita sebelum membuat laporan keuangan itu membuat apa dulu? Membuat apa dulu sebelumnya? Membuat yang namanya worksheet alias kertas kerja. Kertas kerja itu ada berapa kolom? Ada kolom apa saja? Ada kolom neraca saldo, kemudian kolom ayat jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo yang disesuaikan, lalu ada lagi kolom laba rugi dan neraca. Ya, ada dua kolom terakhir, yaitu adalah kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, yang mana yang berkaitan dengan materi kita hari ini adalah kolom laba rugi. Kenapa kolom laba rugi berkaitan dengan materi kita? Karena itu adalah yang ada di kolom laba rugi yang sudah terbitin, itu adalah akun-akun yang harus ditutup, ya. Akun yang harus diapakan? Dibuat jurnal penutupnya, ya. Sedangkan akun yang di neraca itu adalah menyisakan neraca setelah penutupan nantinya. Baik, kita langsung saja materi. Tahap penutupan pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa saja siklusnya? Yang pertama adalah jurnal penutup. Ya, apa kira-kira pengertian dari jurnal penutup? Tadi kita akan dibahas. Kemudian perkiraan yang ditutup, baru membuat jurnal penutup. Tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa jurnal penutup itu adalah jurnal untuk menutup akun-akun apa tadi? Akun-akun nominal. Apa itu akun nominal? Ini adalah akun prem, akun pendapatan, akun biaya, akun ikhtisar laba rugi. Berarti ini yang kita tutup, ya. Lalu kita bikin jurnalnya. Jurnalnya sama seperti kita bikin jurnal umum yang sudah kita kerjakan. Nah, setelah kita tutup, tutup tuh kalau kita ditutup ada lagi nggak? Nggak ada lagi, ya. Yang namanya ditutup berarti semuanya sudah tidak ada. Artinya nanti ketika kita sudah menutup yang namanya pendapatan, biaya, kemudian ikhtisar laba rugi, dan menutup prem itu tidak akan dimunculkan lagi saat kita bikin neraca saldo setelah apa? Setelah penutupan. Dan baru selesai ini baru kita balik. Kalau jurnal balik itu berkaitan dengan ayat jurnal penyesuaian. Nah, seperti biaya yang dibayar terbuka, biaya yang harus dibayar, kenapa tidak dibuka, dan kenapa yang masih harus diterima. Jadi itu nanti, bukan sekarang. Kalau jurnal kembali, kita fokus untuk apa? Jurnal penutup dulu. Oke, sudah jelas kan? Nah, sekarang ini neraca saldo setelah penutupan. Karena sudah kita tutup, apakah masih ada? Masih muncul di sini apa enggak? Yang sudah ditutup apakah masih ada di sini? Tidak, karena sudah dinolkan semuanya, sudah habis. Sedangkan modal tadi berubah yang menjadi 38.512. Yang ada ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Berarti yang
muncul lagi, biaya sudah nggak ada, proyek sudah habis, nggak ada di sini. Yang ada akun apa ini? Akun apa ini? Akun real. Yang akun nominalnya sudah ditutup. Ada yang ingin tanyakan? Gimana tinggi lah? Nanti lagi nanya lah. Silakan buat kelompok berdasarkan terdekat saja ya. Ya, silakan satukan meja. Satukan meja. Sudah ditolong, dan langsung diarahkan ya. Pakai garis biar rapi. Ada garis ya. Ada jauh ini pesan orang. Ini kalau referensi silakan dibikin di kolom aja, itu kita sama aja ya. Sudah bikin kolom ya? Sudah. Sudah dikerjakan, cuman di sini tidak memasukkan apa di sini? Tidak memasukkan, tidak menginput dari saldo dari pendapatan ini, ya, dari input ya. Coba pertama. Nah sekarang kalian kerjakan lagi yang benar. Postingan saja bisa baca. Coba diramatkan lagi. Seperti tadi kelompok lagi berkelompok. Saya sekali lagi.
Baik, kalian kepada saudara umum tadi, perhatikan lebih depan. Kalian tadi yang sudah saya ajarkan di materi sebelumnya, ya bagaimana cara memposting. Kalau tadi menampilkan poin-poin tapi masalah itu jelas. Jadi karena belum dikerjakan juga, karena mungkin waktunya terbatas tadi ya. Jadi saya ulangi lagi ya, untuk mencontohkan pendapatan layanan. Kita posting yang pertama adalah pendapatan.
Semua ini bisa kembali dibikin kotak seperti ini dan ada keuntungan. Yang pertama itu adalah uang tunai agar saling berbagi. Uang tunai akan dirasakan. Ini ada berapa di situ? Tadi lagi. Dilakukan di baru apalagi kita usaha 112 ya. Bikin sedang kumpul ini untuk mengumpulkan hari ini. Kemudian 113 persediaan. Lalu ada satu kesepakatan kemudian akumulasi dan prestasi. Tadi kembali ke ini sampai di modal saja. Angkanya sama, yang berubah itu adalah modal. Angkanya sama, yang berubah hanya di modal. Kita saya lagi modalnya berapa? Modal awalnya berapa? Modal awalnya adalah 11 juta. Kemudian ada pengambilan pribadi berapa? Pengambilan pribadi berapa? 3.500.000. Dikurangi saja. Kita pakai lagi dengan keuntungan besar sebanyak 1 juta. Berapa jadinya? Berapa jadinya? Modal awalnya tadi 11 juta. Dikurang 3.500.000 jadi 7.500.000. Ditambah 1 juta jadi 8.500.000. Nah ini dia modal pemiliknya sekarang adalah 8.500.000. Sehingga jumlahnya pasti sama kan? Berapa jumlahnya sekarang? Jumlah ini berapa nih?
Berapa jumlahnya? Coba dikurangi 5 sekian berapa? 9 berapa? 8 tambah 3 11 tambah 15 berapa? 29 juta 520 itu berapa? 8 16 tambah 3 berapa? 21 utang pinjaman termasuk belum? Kalkulasi dan apresiasi 2050 utang mulai ada yang masuk ya utang apa? Utang aku sudah utilitas utang termasuk ya. Utilitas utang itu dibahas juga karena tidak terlanjur di konferensi utilitas utang berapa tadi? Berapa di situ? Utilitas utang berapa? 8 juta 8 kali 3 2 juta 500.000 ya tambah 5 juta berarti sama ya 29 juta 550.000 rupiah. Coba jumlahkan kembali deh atau saya salah jangan saya salah gitu. Apakah sama semua? Juta bikin satu tersebut. Oke, kemudian lagi ya, kita dikumpulkan. Sebaiknya tidak dikumpulkan dulu ya, tidak dikumpulkan dulu karena kalian belum selesai memposting itu harus selesai dulu, baru kita bisa ke sini ya. Bisa saya minta satu kelompok maju ke depan untuk melaporkan hasil dari kalian tidak menutup saja. Kelompok Anida bisa ke depan. Kelompok Anida melaporkan ini saja dalam bentuk. Silakan ke depan. Yang 5 orang itu maju ke depan. Ya, kata waktu yang di sini. Dan melaporkan ini aja. Ya. Sekarang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
jadi kesimpulan pelajaran kita ini di jurnal penutup ini adalah ayat jurnal penutup itu diperlukan untuk seluruh akun-akun yang sifatnya sementara. Akun-akun nominal ini yang harus dihilangkan. Akhirnya hanya menyisakan akun-akun real. Akun-akun real itu apa? Yang terdiri dari aktiva, utang, dan modal. Ya, jadi kalau kita membuat laporan neraca saldo kebutuhan yang sudah kita tutup tadi, tidak kita masukkan kembali ke dalam neraca ya.